balik ke Jambi dengan keterpaksaan. Keterpaksaan banget. Sempat jadi karyawan BUMN juga, kemudian sebelum sertijab dia mengundurkan diri. Banyak duitnya ya. Ini tidak ini ya, nggak gimana-gimana. Nggak nyaman sama BUMN-nya. Tadi sih kita ngobrol 50 pekerjaannya. Nggak besar lah, masih besar dong. UMKM bagi kita ya, bagi kita. Iya sih. UMKM. Tapi pendapatannya besar kan. Salah satu aktor kemenangannya paslon ya yang sekarang lagi duduk tuh ada di Monik juga gitu. Iya. Sejauh tim pembantu. Jadi aku selalu bilang kunci sukses tuh orang dalam. That's real. Oh iya. Ya, waktu yang dikeluarkan dengan gaji yang didapatkan mendingan jadi pengusaha. Kecuali korupsi kan. Korupsi ya banyak uangnya gitu. Tapi kalau jujur-jujur doang kurang sih. Tapi Monik sesegeranya bawa pedal ke Jambi dengan bisa jadi dibilang nomor 1 yang sudah menghadirkan portnya di Jambi. Iya, sampai sekarang ada 6. Tapi karena dendeng ini aku menjadi sarjana. Dulu sampai temen-temen bilang sarjana dendeng. Susah juga awal-awal ya. Kenapa, kalau menurut dirimu ya, kenapa Jambi begitu susah untuk menerima orang baru? Nggak tahu ya, aku sih nggak merasa susah. Awal-awalnya justru karena diri sendiri yang susah. Oh, karena diri sendiri yang mau Karena balik. nggak biasa Ya. sama kotanya gitu. Belum punya circle lagi. Iya betul kan, jadinya harus mulai dari Jadi awal harusnya kan. mulai nol lagi, karir Betul. ulang. Mon, kita udah mulai dari tadi. Oh, udah mulai. Jadi, selamat datang di BC Berdua Bercerita. Yeay. Kita udah lama banget nggak produksi ini, kemudian dapat kesempatan untuk bisa main di Pusako 1 yang sudah atau lagi hype-hype-nya dan Amin, amin. semoga tidak redup ya Mon. Dengan banyak inovasi dan juga ternyata orang di balik layarnya tuh adalah Feni Monika yang juga asli Jambi, SMP 7. Dari TK. Oh, TK. TK Pertiwi, Pertiwi. SD 1, 2, 3, tapi sudah jadi SD 66. SD-nya udah hilang. SMP 7. SMP 7, SMA 1. SMA 1. Baru pindah ke Depok. ya. Depok. Termasuk di Pulau Jawa lah ya. Betul. Sehat, Mon? Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan Senang untuk sekali. mampir di Senang Berdua Bercerita. Kita udah pernah kolaborasi, tapi ini apa ya, company to company ya, waktu ada agenda beberapa inilah. Kemudian juga ternyata Monik ini balik ke Jambi dengan keterpaksaan. Keterpaksaan banget. Dipaksa. 12 tahun di kawasan ibu kota, kemudian juga mengenyam pendidikan di UI, udah gitu S2-nya di UGM. Betul. Udah gitu punya perusahaan, sempat jadi karyawan BUMN juga, kemudian sebelum sertijab dia mengundurkan diri. Banyak duitnya ya? Gimana? Banyak duitnya. Kenapa mengundurkan diri dari BUMN? Enggak sih, ini tidak ini ya, nggak gimana-gimana. Nggak nyaman sama BUMN-nya? Mungkin karena terbiasa di kegiatan agensi Betul. yang sangat dinamis dan juga minim aturan gitu ya. Pas masuk BUMN terkejut aja sih, harus upacara gitu-gitu. Setiap satu Terus hal yang hierarkinya kan dikerjakan banyak. harus ada report to report. Iya, reportnya tuh bisa segini kali gitu, banyak. Jadi kurang cocok. Cocok, makanya sekarang balik ke Jambi juga dengan keterpaksaan yang tadi dibahas juga. Tapi sebelum itu, kenapa akhirnya memilih untuk bertahan di ibu kota selama 12 tahun? Karena satu, peluang kerjanya memang banyak banget. Di Jambi tuh aku lihat kan cenderung cari kerja susah ya, nggak usah jauh-jauh deh, sepupu-sepupu aku gitu. Yang pada lulus tuh susah banget cari kerja, dan mindset untuk menjadi wirausaha itu sedikit. Entrepreneur itu sedikit ya? Keren itu kan menjadi PNS gitu kan ya. Stigmanya masih gitu ya? Stigmanya masih gitu. Sampai dengan hari Apalagi ini nggak? orang-orang kerinci ya, kayak kami ya. Jadi PNS tuh mahal loh harganya tuh kalau di mata mertua. Makanya dirimu tetap bertahan di sana. Iya, begitu. Peluang kerjanya banyak, kesempatannya banyak, kliennya juga syukurnya banyak gitu. Iya.
mohon kenapa terus kalau seandainya ya ngelihat hierarki dan juga apalagi kita nggak ngomongin sukunya ya, tapi kayaknya beberapa emang masyarakat di Jambi entah itu dari 11 kabupaten kota ini masih melihat PNS tuh jadi salah satu apa ya capaian tertinggi lah dari setiap keluarga ataupun anak dari keluarga ini jadi PNS itu kan selalu dibangga-banggakan. Kalau menurutmu itu sampai dengan sekarang masih seperti itu atau udah beralih? Masih banget. Di keluargaku masih banget. Beberapa contohnya ya, kayak ada saudaraku itu usaha orang tuanya udah maju nih, maju banget, dimenangin. Tapi anaknya tetap disuruh jadi aparat kayak gitu. Oh iya. Ya. Padahal kan enak ya, harusnya tinggal melanjutin aja. Betul. Dididik gitu. Tapi, apakah karena apa menurutmu, Mon? Karena dirimu udah maksudnya udah di luar provinsi Jambi, kemudian mungkin kan pasti akan lihat kenapa sih orang-orang Jambi tuh masih dengan segmen seperti itu atau pemikiran yang seperti itu? mungkin karena faktor pendidikan juga kali ya. Kami di Jakarta tuh kuliah yang diundang tuh praktisinya pada keren-keren banget. Jadi referensinya lebih banyak. Jadi referensinya banyak gitu. Kayak dosenku dulu kuliah Raditya Dika gitu kan, jadi pengen jadi dia instead of jadi mbak-mbak kementerian gitu. Betul. Iya ya, bener ya. Iya. Mungkin referensinya ya. Terus dosen-dosennya juga keren-keren banget di luar daripada ngajar. Mereka punya apa gitu. Kayak dosenku dulu ada Mas Yoga, dia punya berakar komunikasi, campaign-campaignnya sangat keren. Jadi kita nggak punya kepikiran untuk menjadi aparatur sipil negara kecuali memang dia hobi gitu. Oke. Berarti lingkungan juga menjadi faktor gitu ya. Ya ampun. Mon, udah gitu selama kuliah dan juga berkarir di Jakarta, sempat juga ikut ataupun membuat perusahaan besar yang tadi sih kita ngobrol 50 pekerjaannya. Nggak besar lah, itu masih besar dong. UMKM Bagi kita ya, bagi kita. Masih Iya sih. UMKM. Tapi pendapatannya besar kan? Lumayan. 50 bekerja, kemudian belum sama teman-teman magangnya segala macamnya dengan proyekan yang sangat-sangat besar. Tadi kita sempat bahas salah satu aktor kemenangannya paslon ya yang sekarang lagi duduk tuh ada di Monik juga gitu. Iya. Tim pembantu. Sejauh apa akhirnya itu membuat dirimu nyaman untuk mengerjakan dan juga perusahaannya berjalan lagi, Mon? Sebenarnya bikin Etri Digital dulu tuh namanya Etri Etri Digital. Terus pengembangannya jadi banyak. Di kreatif kita punya Tebar Pesona Content Factory, terus punya media juga namanya Freakout Media, gitu. Jadi ada 3 anak usaha lah yang ada di dalam satu naungan satu naungan, tapi beda-beda lokasi kantornya. Cuman di kawasan Kemang juga, gitu. Nah. Awalnya tuh sebenarnya mulainya juga nggak gimana ya. Aku kuliah di UGM, ngambilnya kelas karyawan. Kelas karyawan tuh kuliahnya Jumat sama Sabtu. Nah, jadi otomatis teman-teman yang balik lagi lingkungan lagi nih, teman-temannya tuh kayak di Rut Telkomsel gitu. Jadi karena kelas pekerja ya. Jadi aku selalu bilang kunci sukses tuh orang dalam. That's real. Oh iya. Ya. Karena punya mungkin 80% adalah link. Betul sih. Link gitu ya, sisanya attitude, terus kemudian kapabilitas gitu. Tapi link sangat ngaruh dalam tender, dalam kerjaan. Bener lagi. Itu kenyataan di lapangan ya. Kenyataannya gitu. Dan nggak bisa kita juga mengesampingkan itu. Jadi pas kuliah di UGM, aku ketemu investor pertamaku. Oh iya? Ya, dialah yang gue punya duit nih, lu mau nggak gue invest gitu. Itu udah kebuka si perusahaan ini? Atau jadi, mau jalan? Karena kelas aku ngambil konsentrasi marketing, mungkin dia ngelihat kayak boleh juga nih anak kecil. Karena waktu itu kan baru umur 23 tahun ya. Berarti langsung dari S1 langsung ke S2 ya? Iya, sempat setahun karena nggak lulus di UI. Nggak lulus S2 di UI, akhirnya tes UGM lulus. Nah, kuliah terus rata-rata kayak sekitar udah mau lulus gitu. Bosku itu bilang kan kayak gue mau bikin insurance marketplace, jadi kayak Tokopedia tapi isinya asuransi semua gitu, mirip pasar polis lah, dia bilang gitu. Namanya Insurtri.
aku belum ngerti kan, apa tuh bang gitu, dijelasin sama dia. Nah, bantuin gue dong bikinin strategi digitalnya buat kita pitching ke investor dari China Mainland. Namanya Miss Wen Chun. Itu langsung ya ketika awal jalurnya tuh langsung ke internasional gitu ya? Nah, akhirnya ketemu tuh di Aston Sentul, kita pitching si Insurtri, dibayar cuma 5 juta sama Bang Jeki. Oke, terus? Lo bantuin deh, kan panjang kan Iya, strateginya, ya betul, udah. betul. Akhirnya si Insurtri itu mendapatkan investment yang pertama. Oke. Nah, senilai sekian-kian puluh miliar lah pada saat itu. Pilihannya kan Insurtri ini punya tim marketing sendiri, Betul. atau gandeng konsultan. Betul. Pada saat itu JJ bilang, udahlah lu aja, gue percaya sama lu, dia bilang gitu. Namanya apa bang? Serah lo deh, kita Etri aja lah, karena kakaknya kan Insutri, jadi nggak ada filosofi juga sebenarnya. Gitu, ya udah bikin kantor pertama di Well Space, punyanya Mas Aryo Tejo, sekarang jadi komisarisnya Danantara, apa VP-nya Danantara gitu. Jadi ketemu di situ tuh Mas Aryo. Dia punya communal space gitu, isinya dalam situ ada A-teamnya Aukarin, sayur box juga lahirnya di situ. Itu yang aku bilang lingkungan, link orang dalam. Nah, nggak sengaja ketemu, ya udah dari situ berkembang kantornya. Mulailah masuk investor-investor lain di 2020. Gitu. Ya ampun. Jadi emang faktor lingkungan tuh 80-90% bisa ya? 80% karena link sih, karena lingkungan sih. Salut sih. Jadi segitu cepatnya dirimu berkembang, ada hal yang jadi catatan penting nggak buat dirimu secara pribadi? Maksudnya dengan ya jalurnya terciptanya kan dengan sangat gampang lah ya, karena lingkungannya tadi tuh. Ada nggak faktor-faktor lain yang membuat dirimu jadi ngerasa, iya aku ini terlalu cepat, atau ngerasa, harusnya stepnya ini dulu, atau gimana? Di Jakarta, common lagi, 30 under 30 itu biasa. Iya, kayak banyak banget. Kayaknya founder-founder pada saat itu umurnya lebih muda dari aku juga. Banyak sih. 40 under 40, 30 under 30. Kalau untuk, dengan ya berkembangnya perusahaan, manajemennya seperti apa? Ya banyak pasti orang-orang yang masuk keluar, kemudian juga Banyak. jadi hal-hal yang tricky sendiri nggak sih untuk SDM di sana? Sulit banget ya pada saat itu karena nggak pernah jadi BB ya, bos baru. Ada sindromnya? Ada sindromnya di tahun kedua, terus ada star syndrome pada saat itu. Aku ngerasa sih kayak, aduh, kok gue star syndrome lagi. Udah mulai punya 11 klien tuh udah kayak pecah 10 agak gitu. Agak gini. Iya, ada lah norak-noraknya. Sekarang sih nggak ada lagi. Malu sekarang. Terus SDM-nya gimana di sana? SDM-nya sih banyak, waktu itu dibantu sama teman-teman kantor sendiri. Oke. Klien pertama pun juga awalnya kan nggak mau cari klien ya, karena jadi tim internal Insurtri. Tapi COVID ya, kawan-kawan. 2020. Tanda tangan akta itu tanggal 14 Februari, Maretnya COVID kan. Ya Allah. Dan Sebulan PSBB, jadi aku ya? pulang ke Jambi pada saat itu. Daripada nganga-nganga di Jakarta, pulang ke Jambi 6 bulan. 6 bulan di Jambi? Ya, jadi baru mulai pitching dapat klien itu di akhir-akhir 2020. Saat COVID berjalan banget itu ya? Iya, karena waktu itu kita juga keterbatasan mau ketemu klien susah. Terus belum biasa pakai online ini, klien pun juga belum. Tapi itu nggak jadi salah satu hal yang membuat kamu lebih terpacu untuk inovasi gitu? Dulu Justru kebetulan bikinnya agensi digital kan. Aku udah ngira-ngira sih dari zaman ikut Mas Ipang. Mas Ipang kan lebih ke konvensional kan, konvensional marketing lah. Iklan TV, radio gitu, angkatannya dia gitu kan. Betul. Kalau nggak tahu Mas Ipang atau Gus Ipang, nanti teman-teman editor kasih wajahnya ya. Iya, @Ipang Wahid. Halo Mas Ipang. Aduh ya, halo Gus. Nah, pada saat itu lebih ke kreatif marketing. Ada digital ya, tapi nggak begitu masif dulu lah. Masif lah, yang karena menang Citra masih Pariwara. Offline dulu. Bener, yang menang Citra Pariwara tuh campaign-campaign kita yang konvensional gitu. Iya. Kalau ngebahas tentang Jakarta dan juga semua sejarah tentang Monik menciptakan lapangan kerja di sana, itu kan juga nggak cukup waktunya ya. Tapi akhirnya kenapa balik
yang tadi di bridging awal adalah balik ke Jambi, kemudian dengan keterpaksaan. Apa yang membuat dirimu terpaksa harus balik ke Jambi dengan stigma yang tadi dirimu sampaikan juga ya, di Jambi itu masih stigmanya PNS dan segala macamnya, Man? Pada saat itu kebetulan papaku meninggal 2023 kan, tapi masih ada proyek berjalan waktu itu Pilkada Tangerang. Mas Waldo. Dulu PKS ya? Sekarang PKS malah? Sekarang kali ya, Iya, pindah-pindah sih Mas Waldo juga nih, aduh. Nah, sekarang masih ada proyek Pilkada Tangerang, terus ada proyek bandaranya Gudang Garam juga. Lagi syuting itu, ya jadi belum kelar aja. Baru kelar itu Agustus, tanggal 20-nya aku pulang ke Jambi, bawa-bawa semua barang loh. Emang bener-bener pulang, bener-bener ya? For good, itu sampai perpisahan ya sama teman-teman Jakarta juga. Kirain ya udah balik dulu aja, kemudian nanti akan... Enggak, udah for good gitu. Udah cacing-cacing naga-naga lah. Kecil jadi cacing, besar jadi naga lah gitu pada saat itu. Ya ampun. Terus akhirnya suruh megang ini? Karena mama juga udah ini ya, udah waktunya pensiun lah. Terus kemudian siapa nih yang lanjutin? Nah, abang kan nggak sekolah marketing kan, aku juga nggak punya porto juga, brand sendiri, brand orang terus kan. Iya betul sih. Jadi ini uji coba porto juga sebenarnya, sukses gak ya gitu. Ngelihat apa dasarnya ketika balik ke Jambi dengan keterpaksaan yang ya tadi orang tua meninggal, kemudian mama dirasa sudah harus pensiun, kemudian si abang yang nggak punya porto yang tadi mau disebutkan. Terus apa pertama kali yang tercetus? Apakah masih berlarut dulu, ya udah nanti dulu deh aku mikirinnya untuk si aset ini adalah yang aku mau perjuangkan dan juga ini susun strategi dulu, atau emang langsung eksekusi aja? Oke, aku tuh orangnya data banget. Mungkin karena kampus ya. Iya betul sih. Karena akademisi, jadi basicnya data. Jadi setelah aku lakukan cek gitu dari sisi finansial dulu kan, dicek memang penjualan dendeng kita tuh banyak. Terus cek ke supplier juga, kalau digabung seluruh pusako kita adalah pembelian daging kerbau tertinggi di Jambi. Gitu. Supplier kita namanya Haji Nasir. Nah, kemudian jumlah pembelian online itu 60%. Online dari ya? pendapatan 60% online. Jadi aku juga baca dari Google review warung yang pertama itu rame, tapi orang pada protes gitu, boleh direnov gak? Kemudian rekanan-rekanan lain seperti para pejabat-pejabat gitu kan mau makan di situ tuh tempatnya kurang layak kayak gitu. Akhirnya ya udah dari data itu cek juga kompetitor. Nah, kompetitor wah oke juga nih. Kemudian mulai hype-nya ya kayak Deddy Corbuzier bikin warung Padang, Pras Teguh bikin warung Taburai, Raffi Ahmad pun punya juga gitu. Terus Payakumbuh CEO-nya masih muda juga, boleh juga nih bisnis ini. Ayo kita coba terjun ke konvensional, aku bikin ini di 2024. Ini start pembangunannya Juni. Sebelum pulang ke Jambi dia udah ancang-ancang, ini udah groundbreaking. Oke. Terus sampai dengan hari ini selalu berinovasi atau ini masih plan awal atau master plan awal? Ini masih dalam rangkuman plan awal karena end game-nya sebenarnya go nasional kan. Buka cabang, semoga ya. Amin. Bismillah bisa buka cabang di luar kota sih. Cuma masih target awal? Juga. Palembang kayaknya. Karena pembeli dari Palembang banyak. Oh iya ya, karena juga semoga sesegeranya jalan tol selesai ya. Iya, tuh kalau ada jalan tol kan kita ke Palembang kan kayak Jakarta ke Bandung. Betul. Gitu. Jadi bisa lebih menambah daya jual dan juga daya beli juga untuk orang-orang sini. Iya, kayaknya belum ada deh kuliner Jambi yang bisa go nasional. Betul. Kayak sambal buru di Surabaya tuh kan udah sampai kemana-mana ya. Kemudian kayak ya sate siapa sih yang kenal yang sate dari mana? Dari Surabaya juga udah sampai Jakarta. Ya, sate Marangi segala macamnya. Dan ini juga identitinya adalah masakan khas Jambi ya. Betul, identitinya Jambi. Jadi ketika orang makan di sini atau di Pusako
satu itu tuh identitinya adalah makanan khas Jambi. Jadi kadang juga ada beberapa klien yang notabene yang mau makan Padang tapi di mana di Pusako. Jadi masih segmentednya. Ya, artis-artis datang ke sini juga kalau misalnya direkomendasi sama driver atau IO-nya pasti ke sini. Ke sini betul. Ya, ada Fish itu langganan sih. Sering posting kita juga. Ini Mas Baskara nih, thank you banget. Banyak banget Simon yang harus tahu tentang Pusako satu ini, apalagi ya aku juga dan teman-teman berdua mendoakan untuk sesegeranya ada buka di daerah-daerah ataupun provinsi lain sih. Iya. Gitu. Amin. Monik, kalau kita ngobrolin tentang Pusako nggak ada habisnya juga, kemudian inovasinya juga ini. Yang paling urgent di Jambi tentang SDM-nya untuk teman-teman Pusako nih apa? Untuk SDM-nya? SDM ya, aku lumayan kesulitan sih nyari tim di Jambi. Tim apa? Tim dapur kah atau tim? Tim dapur nggak banyak, dari Kerinci banyak banget yang jago masak gitu. Tim manajemen sih lebih. Tim manajemen. Yang bisa lari bareng. Jadi pilihannya aku kayak tim di Pots Padel itu. Betul. Biasanya orang Jambi yang sudah kerja dan kuliah di Jakarta, aku tarik karena Pots Padel butuh cepet kan. Kalau di sini kan bisa agak lambat. Biasanya aku ambil fresh graduate. Yang masih bisa dibentuk lah ya. Masih bisa dibentuk. Tapi kalau mau lari tetap harus hire. Tapi hire tuh nyari di sini susah banget. Pilihannya terbatas. Pilihannya terbatas. Parah banget lah, mahasiswa aku juga parah banget nih. Pakai Google Meet gak bisa, cara email gak bisa, aduh ampun. Bahasa Inggris gak bisa. Ini salah satu apa ya? Salah satu apa? Kata hati dari semua CEO ataupun semua pendiri brand yang ada di Jambi itu seperti itu. Karena yang tadi Monik sampaikan tuh bener sih, kita mau lari, tapi SDM yang kita butuhkan tuh terbatas. Betul. Kalaupun ada, biasanya agak sedikit ngeyel ya. Belum ketemu sih yang ngeyel. Belum ketemu ngeyel. Karena mungkin milihnya udahlah didik aja dari nol. Bener sih, salah satu yang paling aman dan juga cepat yaitu didik ya. Karena kalau mau ngambil atau hire dari luar juga riskan juga ya. Iya. Banyak susah. Di tim padel itu ada yang kayak kita udah MOU nih, terus tiba-tiba cabut jadi P3K, thank you. Itu H-1 running ya perusahaannya. Gila sih, maksudnya kerja itu kan gak cuman skill ya. Betul. Tapi attitude juga penting banget. Attitude beyond intelligence sih. Betul. Skill itu bisa dipelajari. Iya, bisa diajari, learning by doing lah. Betul. Pasti atasannya akan kasih tahu lah gitu cara. Cuman kalau skill attitude itu dari sananya sih menurut aku. Iya, betul. Udah dibahas juga sama Monik, ternyata Monik ini bukan fokus juga di tempat makan. Karena ini juga, ya tadi kita udah bahas ya, 12 tahun, kemudian dengan tren di Jakarta yang notabene misalnya trennya di Jakarta tuh lagi ini, baru di Jambi itu 2 atau 3 tahun selanjutnya baru tren di Jambi. Tapi Monik sesegeranya bawa pedal ke Jambi dengan bisa jadi dibilang nomor 1 yang sudah menghadirkan portnya di Jambi. Iya, sampai sekarang ada 6. Segmentednya emang lagi naik sih, Mon, kayaknya. Kemudian juga ini juga jadi catatan penting. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah nomor 1-nya tuh tetap courtnya si Monik sih. Itu perubahannya gimana, Mon? Karena kan itu kan basicnya dulu kan kalau nggak salah lapangan futsal ya. Lapangan futsal, pernah main di situ? Betul, pernah main di situ. Itu zaman aku pernah setelah kuliah kemudian balik ke sini itu masih sempat main di futsal. Udah gitu dapat kabar udah nggak ada, terus diganti dengan pedal. Iya. Kenapa akhirnya membawa pedal ke Jambi, Mon? Saat itu masih belum ada ya, maksudnya orang masih mikir konsep, kemudian aku mau bangun tapi ini segmentednya ada atau enggak. Kalau dari dirimu? Balik lagi kuncinya adalah orang dalam dan link, teman-teman sekalian. Jadi aku waktu itu lagi gabut, terus kemudian ke Jakarta. Gabut, oke. Lagi gabut. Nggak gabut sih, mau beli kamera buat studio live Dendeng. Oke. Nah, sekalian waktu itu di Jakarta lagi diajakin temen-temen cobain padel. Oke. Itu lagi hype-nya di sana ya? Lagi susah banget. Waktu itu dapat lapangan jam 11 malam sampai jam 1.
ya udah aku penasaran kan, seru juga nih. Nah terus teman-teman nanya, di Jambi ada lapangan padel nggak? Nggak ada, aku bilang gitu. Terus pada bilang kan, lu nggak bikin lapangan padel aja. Di sini BIP bisa 6 bulan, 7 bulan. Masa sih? Ya udah kan, kita riset lagi nih. Nggak panjang banget tuh risetnya. Karena tetap by data ya si ibu ini karena ya. harus berdasarkan data bukan asumsi. Nah, ternyata bener nanya ke rekanan-rekanan yang punya padel kayak 7 bulan yang pertama kali buka tuh bisa BIP setahun lah gitu kan. Itu yang di Jakarta ya? Yang di Jakarta, Bandung, Bali gitu-gitu kan. Kota-kota besar. Nah, terus kemudian aku lupa kalau mama punya lapangan futsal itu. Iya, Skip waktu itu. Yang ngingetin adalah ex bosku. Aku punya atasan dulu namanya Kak Indra, terus kayak bukannya lu punya lapangan futsal, karena dulu di mobil belakang itu stikernya Pusako Futsal ditempelin abang. Nah iya juga, aku bilang gitu kan. Terus? Itu kan bisa dijadiin lapangan padel. Lebih gampang karena rangka bajanya udah naik, terus lapangan udah dicor. Jadi lu tinggal masukin kubikel padelnya aja, lapangan padelnya aja, terus renov fasilitas, dia bilang gitu. Oke deh. Udah kan, hari Minggunya pulang ke Jambi, sorenya ajak abang ngukur lapangan. Ngukur tuh lapangan. Langsung eksekusi ya, Mon? Sertifikat gitu kan, aku posting di IG. Dibikin padel seru kali ya, yang reply banyak. Baik pengusaha di Jambi maupun teman-teman yang di Jakarta. Jadi ini aku bikinnya bertiga bareng sama ex klienku orang Astra dulu, namanya Pak Hatta dan April. Di Jakarta juga tapi. Keren sih. Klien kayak, weh boleh juga tuh kata dia gitu. Ya udah kalau mau lu cek ya. Mereka kesini, udah cek eksekusi. Berapa lama dari mulai proses dirimu setelah ngukur ya? Setelah ngukur kemudian dapat investor segala macamnya sampai dengan prosesnya muncul tuh berapa lama, Man? Juni akhir ngukur, terus kemudian posting, Juli tektok-tektokan, riset segala macam. Agustus mulai kerja. Tanggal 9 ke sini investornya. Iya tanggal 9. Tanggal 10 groundbreaking padel. Lu tuh manggil media gitu. Tapi di satu sisi menurutmu sekarang padel dengan banyaknya kompetitor? Ya. Masih total 17 court. Maksudnya lapangan 6 court, ya, bener, 17 lapangan. Kalau di dirimu berapa banyak? 2 aja. 2 aja ya. Ada mau tambah ekspansi lagi nggak? Buka di mana gitu? Kalau diperhatiin ya, aku tuh nggak ada bikin bisnis baru loh. Iya. Apa yang Pusako punya, aku hanya make up. Maksudnya perbaiki gitu. Kembangin, benerin manajemennya, benerin operasionalnya, marketingnya gitu. Nggak ada yang aku bikin baru, bisnis baru tuh nggak ada. Karena ya kamu dirimu ngerasanya karena udah punya aset juga kan, dia harus dimaksimalkan asetnya. Iya, lebih ke gini sih, sebelum ekspansi yang ada dibenerin aja dulu, sebelum lihat-lihat yang lain. Daripada buka baru, gambling. Gambling, bener. Iya deh, selanjutnya karena kita lagi di Pusako 1, kita masuk di segmen 2, tapi sebelum baca lagi dia ya. Tapi sebelum itu ada pantun dari Zira. Aku ada pantun nih. Apa Zira? Ya. Boleh. Oke. Pasar membeli pala. Cakep. Tahu pas nggak membeli sepatu. Cakep. Kalau perut terasa lapar dan panas, yuk makan di Dendeng Pusaka 1. Bisa. Nah, itu terima kasih banget untuk Dendeng Pusaka 1. Iya. Nih, sebentar dikit ya. Nah, ini nih ikonnya dari Dendeng. Seperti ya. Kemarin aku juga ngelihat ada si siapa? Bim Sleng juga makan ya. Iya, Bim Sleng. Ada Nadif Basalama. Terus Nadine Amiza, Fis, Aloy. Iya tuh, ya Allah, Mon. Semaksimal itu dan juga secinta itu sih orang-orang dengan dendeng ini. Dan kita deket banget sama konsumen. Salah satu yang menjadikan priority untuk kita mengarahkan beberapa klien berdua ke sini itu sih, Mon. Jadi memang aku client share mungkin karena dulu di tim bisnis ya, di agensi. Jadi bibit-bibit client service itu tinggi gitu. Dan itu kayaknya jadi juga ini kan, Mon, jadi apa namanya standar kan sekarang kan? Iya, jadi konsumen kita tuh follow
bukan cuman buat membaca kisah-kisah kami, Betul. juga untuk kadang ngadu itu ya, kayak parkirnya tadi kita Betul. berantem nih gitu, kita minta maaf. Terus kemudian mana relasi-relasi korporat B2B kayak Telkomsel ya berdua betul. juga, itu biasanya yang akan handle langsung aku. Kepercayaan ya, Bang. Iya. Kalau nggak punya sense akan itu kayaknya nggak akan dijalankan dengan maksimal deh, Bang. Bener, harus memiliki sih. Kayaknya dari karyawan pun juga dulu aku memang mencintai pekerjaan gitu. Dari jadi karyawan. Jadi dari karyawan, Kalau sekarang punya karyawan ngasih tahu itu juga nggak? SOP-nya gitu nggak? ya nggak juga sih. Cuman ya dikasih tahu value-nya. Betul. Mari kita Silakan. sambil Kamu dulu. ngiler ya pasti ya. Ya Allah Ini ini timnya ngiler nggak sih lihat kita? kayaknya yang nonton juga ngiler kalau Mon. Bukan hanya timnya. Dikit banget lagi diet, apa gimana bang? Lah ini yang dikejar Mon, bukan nasi. Iya. Tapi nasinya juga masih dari kerinci nggak sih Mon? Ini beras payo. Nah, Beras payo ini tadinya aku mau jual tapi suplainya sedikit karena anak muda sedikit yang mau jadi petani. Sayang sana. banget loh. oh kalau Kalau jadi petani ini kalau manajemennya benar bisa tajir melintir. Coba di TikTok lihat ada namanya Siapa? petani bawang, itu dia mantep banget. Dia jualan live. benar. Sekarang udah banyak banget sebenarnya kalau di daerah-daerah Jawa ya teman-teman yang notabene kayak dulu aku punya sarjana pertanian dan segala macamnya memang sudah sangat-sangat melek tentang hal-hal yang berbau digitalisasi Iya. ya. Apalagi anak-anak muda segala macamnya. Karena sekarang udah pangsa pasarnya bukan lagi offline sih kayaknya yang paling banyak. Betul. Jadi online itu udah sangat-sangat teman-teman tahu nggak sih ini loh. Ini hari ini oh ya fun fact-nya tadi udah disampaikan sama Monik adalah ini kerbau. Kerbau. Ini kerbau. Jadi kalian kalau mau tahu tentang bagaimana proses pembuatan ini banyak banget sih. TikToker juga udah banyak banget yang review ini, kemudian media-media. cara buatnya sampai dengan segala macamnya. Betul. Ini jadi salah satu Ini cabai Oleh-oleh. khususnya. Betul Sambelnya sekali. ini mentah. Jadi nggak bisa dikirim keluar kota. kalau yang biasa di pack atau yang dimasukin sini itu sambelnya sambel yang udah Sambal yang ini, matang. sambal goreng. Kalau Ini yang sambal ini mentah, ini sambal aslinya. hanya ada di Hanya ada di offline. jadi datang ke sini nggak bisa ini sih nggak bisa dikirim pokoknya. Iya, tapi banyak juga sih yang datang ke sini Mau. kayak minta langsung berangkat ke bandara. Iya sih betul. Gitu. Mari teman-teman, mohon maaf ya. Dari sebelum TK makan dendeng ya. Sejujurnya bosen guys. Dari Tapi karena nyambut udah tamu makan dendeng terus tiap hari. Tapi karena dendeng ini aku menjadi sarjana. Dulu sampai temen-temen bilang sarjana dendeng. tapi waktu zaman kuliah teman-teman udah pada tahu kan, Man? Tahu, karena kan sering dikirim. Karena kan zaman kuliah kan kami gembel ya, nggak punya duit, jadi selalu minta tiap minggu mama pasti kirim rendang, dendeng, ayam. Nah, Dari kosanku mulai jadi itu? markas temen-temen tuh, karena pasti selalu ada makanan. Nah, terus dari situ udah mulai nggak mikir, kayaknya bagus nih pangsa pasarnya. Belum lah, belum. Dari kuliah belum sih. Cita-citaku dulu jadi karyawan Trans TV kan keren banget ya pada saat itu pakai sepatu boot. Net TV juga nggak? Net TV udah berikutnya lah. Angkatanku tuh lihat senior pakai broadcaster gitu kan. Iya, betul. Aku magang. Logonya sini ya. Ya aku magang di Mustang, nyerah sih. Jadi orang media, makasih. Capek banget guys. Banget pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau kesini, jam operasionalnya sampai jam berapa? Jam 6 sore nggak buka malam. Cobain ini bang. Iya. Banyak banget pokoknya makanan di sini. Pilihannya untuk teman-teman yang doyan daging. Beneran deh, nggak kerasa Ini kalau sambal ini. jengkolnya nggak bau loh dari Kerinci. Tuh. Diimpor dari Kerinci. Sambil makan ya teman-teman. Iya, ya. tapi saudaraku jarang yang menjadi petani. Petani tuh kayak pilihan terakhir gitu. Sedih, padahal kami tanah surga loh. Betul, Kan katanya Kerinci sekepal tanah surga kan? betul. Saat Tuhan sedang tersenyum. Instruksi ya, nggak usah dikasih tahu sih sebenarnya. Ini tuh lembut banget, kemudian
Karena dia, pokoknya lihat deh cara buatnya gimana. Jadi teman-teman cari aja di TikTok, pokoknya Dendeng Pusako. Ada banyak yang udah nge-review juga gimana cara buatnya, dan ini pastiin lembut banget. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa masih muda tapi ngerasa jompo, giginya nggak kuat, masih aman banget makan ini. Jadi bukan tipe. Dan banyak pelanggan kami tuh anak kecil. Betul. Ya, SD. Betul. Kurang, TK. kurang lebih kayak Aben lah ya. Daripada makan nugget kan itu ultra food process ya, ultra processed food. Nah ini kan kita nggak pernah stok, jadi benar-benar abis dijagal itu kerbaunya langsung diproses masak, terus nggak ada yang disimpan, jadi itulah yang langsung diproses. Gitu. Sehari berapa banyak? Berapa kuintal atau satu kerbau gitu sehari? Kita tuh kalau di sini rata-rata 30 kilo, yang di warung abang bisa 40-an kilo. 70 kilo. Ngeri 70 sekali. kilo berapa kerbau tuh? 70 Dua lah kira-kira. Dua lah ya. Heeh. Hari 2 kerbau. Udah gitu aja bang. Udah. Kebutuhan konten kan? Nanti lanjut ya. Nanti lanjut. Jangan kelihatan banget kalau makannya banyak ya teman-teman ya. Gitu. Sambil makan Mon, kita ada beberapa berita yang mungkin bisa kita komentarin. Jadi terkait dengan beberapa hal Komentar. tentang pemberitaan, tapi kurang lebih hampir nyerempet ke usaha Monik lah ya. Ya. Apa tuh? Sabar ya, ambil dulu. Nggak bisa nahan Mon. Ya kan? Nggak bisa nahan. Ih, fun fact-nya adalah anak-anak kantor kalau makan siang beli bungkus. Nasi bungkusnya memang porsinya. Ya Allah, enak banget. Tapi nggak cukup satu sih. Iya, dendengnya harus 2 lah. Dendengnya harus Satu 2. kurang. Jadi di segmen ini kita akan ngebahas atau berkomentar tentang berita. Yang pertama adalah pendapat Monik tentang pemerintah resmi memberikan WFA 5 hari dari mulai 16, 17, 25, 26, 27 Maret. Berdampak nggak untuk ini Mon? Berdampak nggak buat Pusako? Iya. Kebetulan kami libur sampai tanggal 29. Jadi nggak ada dampak. Jadi aman ya. Jadi Tapi aman. online tetap bisa kan Mon? Nggak juga. Oh nggak, emang tok libur bener-bener libur? Libur. Selama Ramadan enggak kan? Nggak selama Ramadan, cuman libur Lebaran tuh Pusako lumayan lama. Oh. Karena kan kampung kami jauh ya, di Kerinci. Jadi balik kampung ya? Jadi balik ke Kerinci tuh kalau bentar tuh kayak kurang gitu. Teman-teman kalau tadi ngebahas ataupun dengerin Monik ngomongin tentang Kerinci, boleh banget searching Kerinci itu di mana yang nggak tahu ya. Tapi boleh mau Instagram, TikTok, segala macamnya, YouTube juga boleh. Bagaimana keindahan alam Kerinci yang kalian juga harus tahu. Dan Monik itu asli sana. Putri daerah. Putri daerah Kerinci. Darah segar, darah murni sana ya, pure blood. Katanya 2029 mau nyalon di sana kan, Mon? Enggak. Bismillah, insya Allah nggak terjun ke politik. Ih, serius. Itu declare, Mon. Insya Allah ya, tapi nggak tahu. Cuman nggak sih aku. Kenapa? Banyak partai-partai yang meminang, politisi di Jambi yang meminang. Betul. Banyak. Oh, kenapa nggak mau? Kasih 2 alasan. Satu, nggak percaya diri. Maksudnya nggak percaya diri akan bisa Menjadi penyambung lidah. menjadi penyambung lidah rakyat. Oke. Kedua? 2, waktu yang dikeluarkan dengan gaji yang didapatkan mendingan jadi pengusaha. Tuh. Menurut aku. Jadi sadar diri aja deh buat Kecuali korupsi kan. Korupsi ya banyak uangnya gitu. Tapi kalau jujur-jujur doang kurang sih di politik juga. Ibu ini ngomongnya nggak kerem ya, tapi ya emang gitu sih kenyataannya. Nggak, karena kalau dikali-kaliin pun gimana caranya bisa dapat segitu, kemudian dengan kehidupan berkecukupan dan juga modal yang dikeluarkan dari awal ya. Gitu. Udah deh, lanjut ke berita kedua ini, pendapat Monik tentang ini kan lagi ini ya, lagi hype-hype-nya program pemerintah MBG.
Ya. Jadi ada yang muridnya itu total 159 murid SMK swasta Sidikalang mengalami keracunan. Kayaknya di Batanghari juga ada nggak sih? Betul sekali, nggak hanya di Sidikalang, Batanghari, Jambi ada, Jawa ada, sampai dimanapun ada. Menurut dirimu seperti apa, Mon? Selaku pemilik usaha warung makan sekarang atau tempat makan yang sangat-sangat hype ini. Jawaban jujur apa Man? Jujurlah. Kalau jawaban jujur aku lebih baik enggak ya, karena sebenarnya di Indonesia tuh, maksudnya nggak usah ada program MBG gitu. Justru menurut aku kemiskinan itu bisa tuntas dengan pendidikan yang baik dan benar gitu. Contoh lah di Jambi, ilmu komunikasi kami dapatkan di Jakarta itu sangat masif banget ya gitu. Kayak kita dari dulu udah jadi karyawan digital gitu, udah terpapar. Di sini tuh baru hype nih bikin agensi gitu, baru rame nih konsultan media sosial. Nah kayak gitu sih. Karena apa? Karena nggak ada jurusannya, bahkan di Unja juga. Sementara kebutuhan akan digital kita nggak bisa pungkiri gitu. Jadi daripada bikin-bikin kayak gitu, mending bikin sekolah yang bagus dan gratis, diajak para pengajar yang pintar-pintar, Capable ya. ya, yang memang capable untuk ngajar, membina anak-anak gitu, mahasiswa-mahasiswa. Mahasiswaku baru bisa email, padahal udah semester 5, kacau banget. Kirim email nggak ada subjek, pakai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak salah, cuma konteksnya kan dalam ruang akademisi ya. Di email tuh kan boleh berbahasa Inggris, ada chat GPT guys gitu. Kayak saya ingin email, dosen saya mengirimkan tugas, tolong buatkan body emailnya dalam bahasa Inggris, kelar, kopas, beres gitu. Sebut Itu aku baru ajarin. sebut universitasnya nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena karyawan di situ. Tapi orang-orang pada tahu lah. Ya Allah. Tapi itu nggak terjadi di mahasiswa Jakarta loh. Iya bener. Kayaknya bukan hanya Jakarta sih, Mon. Kayaknya ya kota-kota besar ya, kayaknya udah sangat-sangat melek akan hal itu ya, standarisasi, kemudian juga kalau ini nggak tahu ya, tapi kita coba sharing juga antara kita yang masih berusaha untuk tetap struggle dan juga berusaha untuk lebih maju lah ya. Untuk melihat Jambi ini, kalau dari aku sih ada dua hal sih sebenarnya yang harus diperhatikan dari Jambi. Pertama itu benar pendidikan. Kedua, bagaimana caranya investasi masuk ke Jambi, entah itu tentang apa ya, tapi jangan terlalu juga gampang untuk dilihat dari sisi yang negatifnya dulu. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Monik apa? Untuk memajukan SDM ya, karena kalau dari aku ngelihatnya pertama pendidikan, kedua investasi masuk itu kan kalau standarnya investasi masuk ataupun pekerjaan ataupun apapun yang masuk ke Jambi dari luar itu kan juga standarnya akan berbeda kan. Tapi kalau orang Jambi yang notabene yang asli Jambi udah gitu, yang kita tahu oh dari awal emang udah hidup di Jambi, usahanya paling besar di Jambi, itu juga batasan untuk apa ya, pengetahuannya akan tetap di situ-situ aja kan. Kalau dari Monik apa? Itu terjadi pas aku bikin padel, karena kan investornya partnerku kan dari Jakarta. Kalau ngobrol-ngobrol sama orang Jambi tuh kayak kok nggak ajak orang Jambi aja sih gitu. Sudah mengajak orang Jambi. Mungkin pada saat itu beberapa partner yang aku coba komunikasikan mungkin nggak percaya banget gitu, karena waktu itu kan aku belum punya porto kan, masih baru bikin Grand Pusako juga baru, belum ada porto signifikan gitu, jadi masih pada sebelah mata. Cuman para investor yang tekanan di Jakarta kan mungkin udah pernah lihat kinerjanya gitu, jadi yakin-yakin aja naruh duit di sini gitu. Sekarang giliran udah jadi banyak. Ayo buat yuk. Masih bisa nggak chip in gitu, banyak. Main aja deh, nggak usah chip in ya. Ya. Main aja. Tetap berteman. Main aja. Tetap berteman. Selanjutnya berita ketiga, ini karena Monik juga menjadi dosen dan juga kuliahnya di luar, kemudian balik ke Jambi, ngelihat banyaknya kasus asusila, Mon. Bagaimana? Agak kemana-mana ya ini ya. Emang
Ada kasus asusila di sini? Ada Epstein. asusila terbaru yang viral di Jambi dan juga masuk ke berita nasional sampai dengan Kapolri juga turun tangan kan, yang si ini calon Polwan dirundung, Enggak tuh. dirundung paksa sama polisi juga. Ya. SDM ya, balik lagi ya. Harusnya polisi tuh disarjanakan gitu. Maksudnya jangan lulusan SMA dijadiin penegak keadilan. Secara biologis, otaknya belum tumbuh kembang dengan maksimal. Terus habis itu banyak belum diajarin, cuman pendidikan setahun gitu. Jadi harusnya 4 tahun lah pendidikannya. Cuma kan yang 4 tahun akpol kan. Betul. Ya harusnya mungkin disuruh sekolah lagi gitu. Dilanjutkan langsung suruh sekolah. Aku selalu percaya sih akarnya adalah pendidikan. Terbaik. Selanjutnya kita beralih dari tadi ya, kita mengomentari beberapa berita ataupun yang lagi hype di Jambi dan juga di luar Jambi. Yap. Ini ada jawab cepat Mon. Jadi nanti aku kasih beberapa dua pilihan, Monik harus pilih salah satunya. Ya. Oke. Yang pertama, Padil atau Dendeng? Dendeng, Dendeng. Dosen atau entrepreneur? entrepreneur. Jadi kalau sekarang jadi dosen hanya sekedar mengabdi. Hanya amal jariah. Masya Allah. Karena ilmu bermanfaat itu kan amal jariah ya. Betul. Di diri yang banyak dosa ini, minimal ilmu-ilmu digital ini bisa membantu nasib banyak orang lah. Tapi bener deh, beberapa aku ngelihat konten dan juga ngelihat Monik juga jadi narasumber kan, itu juga sangat-sangat berdampak sih. Harusnya banyak orang, instansi, kemudian juga sekolah yang juga udah melek sih, ngelihat bagaimana beberapa orang yang memiliki foto baik Ya. di dunia digital sekarang itu juga harusnya dirangkul, kemudian diberikan kesempatan Ya, untuk ngasih. sekarang udah mulai sih. Betul, Aku betul. lumayan Ngeliat ya, lumayan banyak jadwal juga kan, Mon? banyak. Banyak. Baik swasta maupun pemerintahan banyak banget. Siap. Terakhir, Jambi atau Jakarta? Jambi sih sekarang. Sekarang. Jambi. Nggak tahu nanti ya, manusia kan berubah. Jambi sih tapi. Siap. Selanjutnya, mitos atau fakta? Mitos atau fakta, Feni Monika suka meditasi? Ya, fakta. Oh, fakta. Emang lagi doi sudah lama kah atau baru-baru ini? Baru-baru sejak depresi pindah ke Jambi. Sedepresi itu sampai dengan meditasi terus? Enggak kan? Sekarang udah menikmatin kan Jambi kan? Nah, jadi dulu aku tuh lumayan punya anxiety ya. Oke. Kayak karena di Jakarta tuh kan semua orang lari, nggak ada yang jalan santai. Betul. Atau mungkin di kelas pelari aja kali ya. Betul. Belum jadi masih mediocre pelari gitu. Jadi aku tiap weekly meeting itu selalu tremor gitu pada saat itu. Nah, kemudian aku ngulik nih, ada yang namanya stoikisme. Baca Filosofi Teras karya Henry Manampiring itu bagus banget teman-teman. Bantu kita buat memilah mana yang bisa dikontrol dan mana yang tidak bisa dikontrol. Jadi pagi itu kalau ada waktu itu dulu yang dipilah. Misalnya nih, Mana yang urgent gitu ya ya? warung lagi sepi. Terus haruskah stres? Itu ternyata tidak. Justru itu kan kita kadang ada yang nggak bisa dikontrol ya. Betul. Contohnya pas demo kemarin, Betul. puasa saya kan nggak ada akan demo itu gitu. Ya wajar aja warungnya sepi gitu. Tapi yang bisa dikontrol apa? Bikin sosial medianya jalan terus, inovasinya jalan terus. Is. Selanjutnya, mitos atau fakta, Feni Monika dulunya seorang penyanyi. Fakta. Mari kita dengarkan suaranya. Jangan guys. Fakta. Reguler dulu di FJ on 7 Kemang. Ih. Kafe itu Ih. tahun ada kali. Ih. Terus punya lagu juga Iya. di Spotify. Spotify. Boleh lah searching. Judulnya apa, Mon? Judulnya, aduh apa ya judulnya, kok lupa sih. Buka aja Kelinci di Bulan. Iya benar. Itu bikinnya sama vokal arrangernya Kamga Tangga. Oh iya. Iya, rekaman serius. Itu beneran serius itu ya. Beneran serius. Pengen punya satu karya gitu. Legacy ya. Iya, pengen punya, bikin bikin lagu deh gitu. Sekarang di Jambi nggak mau gitu, Man? Enggak, capek. Sesekali gitu. Enggak sih. Kan banyak live musik gitu. Enggak, capek sih. Jadi penyanyi ternyata, gak tau ya, ketika hobi jadi duit,
ya rasanya jadi nggak sama ketika pas menikmati Lagi hobi. hobi. Jadi ada tuntutan gitu. Harus perfect terus gitu ya. Selanjutnya mitos atau fakta, Pusako 1 sudah buka 100 cabang. Mitos, Amin tapi kan. tapi amin. Fakta ini dong, nanya dong, nggak ada orang yang mau franchise gitu, Mon? Banyak, alhamdulillah banyak. Terus dirimu belum buka ya? Belum. Aku kayaknya akan memilih seperti kopi tuku deh. Pelan tapi kuat. Jadi nggak sembarangan Filosofinya bagus deh. buka gitu. Betul. Ya, tuku kan kepemilikan sendiri semua, tapi pelan-pelan banget dia dari toko kecil loh di Cete. Betul. Tahun 2012 kami tuh beli ngantri. Sampai Zaman sekarang itu. masih ngantri. Sampai sekarang betul. Di setiap store-nya ya? Di setiap store-nya. Hebat sih foundernya, CEO-nya hebat. SOP-nya di jalan terus ya? Ya, dan nggak bisa franchise kan dia. Betul. Hanya dia yang punya. Hanya dia yang punya, bisanya mitra deh kayaknya. Mitra pun kayaknya nggak sepenuhnya juga kayaknya ya, Mon. Kalau Iya, mitranya dia pilih. betul. Gitu. Udah gitu sama halnya dengan Monik yang lakukan sih. Mungkin karena juga filosofinya hampir sama ya. Dia itu deket banget sama si tetangganya. Iya. Kalau Pusako ada ini nggak sebutan tersendiri untuk si klien nggak atau pembeli? Nggak ada Nggak ada. sih. Kirain ada gitu. Kalau di Padel ada Pips, Hai Pips. Gitu. Iya datang juga dong main ke Cuman padel. kalau di aku tuh sama Mama udah terkenal jadi Mama Min dan Yuk Min karena adminnya kan aku masih iya? sendiri ya. Jadi kalaupun ada admin yang bantu itu akan bertindak as a my voice. Oh iya. Ya, dan aku masih rutin balesin satu-satu. Kalau ada yang nge-tag, makasih ya Kak, ditunggu kehadirannya kembali. Owner sejati ya. Begitu. Monik, Harus sih. pertama ucapan terima kasih dari berdua karena sudah berkenan untuk Ini kru juga udah lapar ini kayaknya nih. Kita habis ini makan dendeng nih kru. Terima kasih teman-teman sudah nonton BC episode kali ini. Semoga ke depan Dendeng Pusakonya bisa 100 Amin. cabang Ya Rabbal Alamin. dan hanya Monik yang pegang. Kalaupun punya Partner boleh lah. boleh, Kita nggak kan apa-apa. nggak sanggup juga ya. Modelnya dari mana ini? Amin. Kan nggak ada yang tahu, Mon. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi Monik juga sehat-sehat. Kemudian lancar Iya. untuk semua usaha, baik itu padel, dendengnya, kemudian ngajarnya juga. Iya. Semoga tetap menjadi orang yang terus memberikan dampak positif bagi Amin. masyarakat Jambi dan anak-anak muda di Jambi pastinya. Terima kasih dan sampai jumpa di BCS Thank you episode berdua. berikutnya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.